Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon pimpinan dan berkat Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kembali bersama dengan anak-anak-Mu, jemaat-Mu, milik-Mu yang Kau tebus dengan darah yang mahal menjadi milik kepunyaan-Mu supaya kami boleh hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu sebab Tuhan berbicaralah kepada setiap kami di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya berbicara sampai kedalaman hati kami, agar firman Tuhan yang hari ini bertemakan mempertanggungjawabkan berkat Tuhan, sungguh-sungguh boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami. Berikan firman-Mu, terangi hati hamba-Mu dan setiap kami, supaya kami boleh mengerti, memahami, dan melakukannya dalam keseharian kami, agar akhirnya di sepanjang kehidupan kami yang singkat di bawah matahari ini, kami boleh semakin mempermuliakan Tuhan. Kami boleh semakin mengenal siapa Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang rela mati bagi kami di atas kayu salib. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita melanjutkan kitab Pengkhotbah, khususnya pasal 6. Seluruh pasal dari ayat 1 sampai ayat 12 merupakan kelanjutan daripada pasal 5 ayat 7 sampai dengan 19 yang minggu lalu kita sudah dengarkan uraiannya. Nah, hari ini apa yang menjadi keunikan daripada pengkhotbah di dalam pasal 6 ayat 1 sampai 12, kita akan lihat, saya akan bagi beberapa bagian mulai dari melihat ayat 1, ayat 2, lalu dilanjutkan ayat 3, ayat 9, dan ayat 10 sampai 12, baru saya coba memberikan kesimpulan apa yang dapat kita tarik dari teks ayat 1 sampai 12 dalam pasal 6. Saya mau awali saudara dengan seorang Charles Swindoll yang menyaksikan tentang apa yang dia alami pada waktu dia melayani dalam sebuah upacara pemakaman. Jadi waktu Charles Swindoll melayani orang laki-laki yang meninggal di dalam acara pemakaman itu, ternyata laki-laki yang dia layani itu kira-kira tahun 2010, dia adalah seorang laki-laki yang hidup sebatang kara. Tidak ada istri, tidak ada anak. Lalu dia meninggal di dalam upacara pemakaman itu, Charles Swindoll sebagai hamba Tuhan melayani. Dan saudara tahu ketika selesai acara dan dicari tahu dan diberikan informasi kepada hamba Tuhan ini, laki-laki yang meninggal memiliki harta, ditulis di sana asetnya sekitar $76.000. Tidak punya istri, tidak punya anak, hidup sebatang kara. Ternyata waktu meninggal asetnya dihitung-hitung ada $76.000. Kalau saya hitung dengan kurs 14.500, kurang lebih 1,1 miliar. 1,1 miliar. Saudara tahu yang diwarisi kepada siapa? Swindoll berkata, ia mewariskan satu-satunya kerabat yang ia miliki adalah seekor anjing ras. Itulah temannya, sahabatnya yang ia bisa wariskan. Ini pasti sebuah sindiran, gak mungkin anjing dikasih warisan 1,1 miliar. Maksudnya adalah ketika pria ini meninggal, Swindoll melayani acara pemakamannya, dia tidak dapat membawa apa-apa. 1,1 miliar itu hanya seekor anjing ras kesayangannya yang mendampingi dia, karena dia hidup sebatang kara. Saudara kasih Tuhan, ketika saya memperhatikan bagian demi bagian, ayat demi ayat dari pasal 6, saya mau mengajak saudara melihat mulai dari pasal 6, ayat pertama dan ayat kedua. Di sana kita melihat ada kuasa, ada anugerah yang Tuhan berikan kepada orang yang dikenan oleh Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan. Sebaliknya, ada orang sebaliknya yang dapat kuasa untuk memperoleh kekayaan, memperoleh penghasilan, apapun itu bentuknya, tapi orang ini tidak diberikan kuasa untuk menikmatinya.
Kalau saudara memperhatikan pasal 2 ayat 18, maka kita melihat di sini pengkhotbah Salomo mulai lebih dalam lagi mengatakan bahwa harta yang diperoleh, warisan yang diperoleh, kalau di dalam pasal 2 ayat 18 itu tidak bisa dinikmati, bahkan harus dinikmati, ditinggalkan kepada anggota keluarga, pasal 2 ayat 18. Sekarang di dalam pasal 6 ayat 1 dan kedua, ternyata itu diberikan, tidak bisa dinikmati buat dirinya sendiri, keluarganya juga nggak bisa, anggota keluarga sekarang harus diberikan kepada orang yang di luar dari rumah. Orang asing, strangers yang mengambil alih harta dari orang itu. Inilah di dalam ayat 1 sampai 2 suatu kemalangan, kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Sekali lagi, pasal 6 ayat 1 sampai 2 Salomo mulai lebih dalam lagi menekankan betapa orang yang tidak diberikan kuasa untuk menikmati berkat Tuhan, bukan hanya dia harus tinggalkan kepada anggota keluarganya, tapi sekarang dia tidak bisa meninggalkan kepada anggota keluarganya, tapi sekarang memberikannya kepada orang yang di luar dari anggota keluarganya. Dalam hal ini ditulis sebagai strangers, orang asing, orang luar. Ini di dalam pasal 6 ayat 1 sampai ke 2. Ayat 1 sampai 2 mengingatkan saudara dan saya tentang orang-orang tertentu yang Tuhan Yesus katakan, yang begitu membanggakan kesuksesannya, kejayaannya, kekayaannya, seluruh apa yang dia miliki. Di dalam pasal 12 ayat 18 sampai dengan 20. Kalau saudara bisa mengikuti teks di depan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Apakah untuk seekor anjing ras? Ternyata ada kasus-kasus orang yang hidup sebatang kara, seperti yang disampaikan di awal daripada khotbah ini. Saudara yang kasih Tuhan, Allah, Tuhan seringkali mengizinkan seorang memperoleh kekayaan, kemuliaan, kejayaan, segala yang dia inginkan dalam dunia ini. Namun tidak selalu memberikan kemampuan, kuasa, anugerah, karunia untuk menikmatinya. Ini yang mau disampaikan oleh Salomo di dalam pasal 6 ayat 1, 2, 3, 4, 5. Khusus 1 sampai dengan yang kedua menekankan tentang ketika seorang mendapatkan segala sesuatu yang diingini hatinya, secara anugerah umum Tuhan kasih, orang yang bekerja, dia mendapat upah, dia bisa berhasil, dia bisa sukses. Namun harus kita ingat, pengkhotbah mengingatkan, firman Tuhan mengingatkan, Tuhan Yesus Kristus mengingatkan, di dalam Lukas tidak semua orang menerima kuasa anugerah untuk menikmati apa yang sudah dia peroleh. Itu sebab John Piper berkata, Alkitab dengan tegas mengatakan, apa yang saudara rasakan tentang uang bisa menghancurkan saudara. Sekali lagi, apa yang saudara pikirkan, rasakan tentang uang bisa menghancurkan saudara. Dalam 1 Timotius 6 ayat 9, namun masih koma, apa yang saudara kerjakan dengan uang juga bisa mengamankan saudara bagi sebuah hidup yang kekal itu. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 18-19. Maksudnya untuk kehidupan yang akan datang. Ketika kita dengan baik-baik mengelola, mengatur keuangan yang minggu lalu sudah disampaikan oleh hamba Tuhan bahwa di dalam dirinya uang, materi, kekayaan tidaklah berdosa, tidak jahat. Tapi ketika orang memanfaatkannya dengan keliru, mengejar dengan keserakahan, akhirnya membawa banyak petaka.
Itu ayat pertama sampai kedua. Kita lanjut ke dalam ayat ketiga sampai ayat ke-9. Di sini kita melihat Salomo, Kohelet, pengkhotbah, menekankan tentang orang-orang yang gagal menikmati berkat Tuhan itu dibandingkan dengan seorang anak yang gugur. Belum sempat dilahirkan, gugur di dalam kandungan. Saya pernah sendiri melihat anak dikeluarkan dari kandungan karena ada masalah, jadi baru usianya 3 sampai 5 bulan dikeluarkan dari kandungan ibunya sudah berbentuk. Dia gugur di dalam kandungan, belum sempat dilahirkan, sudah berbentuk anak. Waktu itu saya belum jadi seorang hamba Tuhan, lalu saya panggil seorang pendeta untuk menguburkan bayi yang mati di dalam kandungan. Sedih sekali, menyedihkan. Tapi itulah kenyataannya. Anak gugur ini, kata Salomo, belum sempat melihat dunia, belum sempat melihat matahari. Tapi ada orang-orang tertentu yang diberikan begitu umur panjang sekali. Bahkan dikatakan kalau perlu 2 kali 1000 tahun di ayat 6, panjang sekali. Tetapi kalau orang seperti itu yang sudah melihat matahari, banyak menerima berkat-berkat di dalam hidupnya, bahkan umurnya panjang sekali, kalau perlu sampai 2 kali 1000 tahun, kalau tidak bisa menikmati apa yang dia raih itu, Salomo katakan di ayat ke-3 sampai 9, anak yang gugur lebih baik. Waktu saya perhatikan apa yang dimaksud dengan Salomo di bagian ini, saudara, memang mengenaskan. Ayub di dalam pasal yang ketiga ayat 16 berkata, atau mengapa, Ayub pasal 3 ayat 16, atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang. Jadi Ayub dalam penderitaannya dia bilang, kenapa aku nggak seperti anak gugur aja? Karena anak gugur itu dianggap ya nggak lihat apa-apa, nggak melihat terang. Jadi aku buat apa hidup tapi mengalami begitu pahit penderitaan. Mendingan aku jadi anak gugur. Itu yang diungkapkan oleh Ayub. Saudara, di dalam dunia kuno bangsa Israel, orang yang hidupnya baik dikatakan harus juga matinya baik. A good life came to an end in a good death. Jadi hidup yang baik itu nantinya matinya juga mesti baik. Nah, kalau orang dikatakan oleh pengkhotbah pasal 6 ayat 3 ini hidupnya malang, maka pada akhirnya menuju kematian yang buruk, dan orang itu bukan hanya tidak bisa menikmati pada waktu dia hidup, bahkan tidak mendapat kubur. Jadi orang-orang di dalam dunia kuno, khususnya di dalam budaya Israel, orang-orang yang mati dengan baik, maka orang itu mesti dikubur. Kuburnya bersama dengan nenek moyangnya. Nah, itu orang bagus. Orang hidupnya bagus, matinya juga mesti bagus. Itu di dalam tradisi Israel, orang-orang seperti Daud, Salomo, dan orang-orang yang mengasihi Tuhan, raja-raja yang baik, yang takut akan Tuhan, selalu dituliskan di sana, dia dikuburkan bersama dengan nenek moyangnya. Tapi kalau dia tidak mendapat kubur, seperti orang-orang yang melawan Tuhan, bahkan kepada istri Ahab yang namanya Isabel, orang sampai nggak tahu ini mayat jenazah daripada Isabel. Boro-boro kuburnya, mayatnya, jenazahnya pun nggak bisa terdeteksi karena pecah kiri, pecah kanan, dimakan oleh anjing liar, begitu mengerikan sebagai hukuman Tuhan. Nah, orang yang baik itu bukannya hidupnya baik, dia bisa menikmati anugerah Tuhan, matinya pun mendapat kubur di tengah-tengah nenek moyangnya. Ini pemahaman begitu mendalam ketika Tuhan menyatakan bahwa orang yang hidup baik bisa menerima anugerah, menikmati apa yang dia perolehnya, sampai dia mati pun matinya baik. Ini di dalam pemahaman Israel. Dalam Yesaya pasal 14 ayat 19 sampai 20 juga mengungkapkan penghukuman Tuhan dinyatakan saat kematian orang-orang fasik tidak mendapat kubur. Nanti saudara bisa melihat sendiri Yesaya 14 ayat 19 sampai 20.
Ya, orang-orang yang tidak mendapat kubur yang selayaknya adalah orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia tidak akan bersama-sama dengan kuburan nenek moyangnya. Ini bagian yang kedua dari pasal 6 ini yang mau menekankan. Salomo akhirnya membandingkan orang-orang yang dapat harta, dapat kekayaan, dapat meraih segala cita-citanya dalam hidup di bawah matahari ini. Kalau dia tidak bisa menikmati apa yang dia peroleh, dia raih, anak gugur lebih baik dari orang itu. Dia hidup sekalipun lama, tapi tidak mendapatkan anugerah, tidak mendapatkan anugerah untuk menikmati. Inilah sebuah kesia-siaan. Dilanjutkan bagian akhir pasal 6 ayat 10 sampai 12. Salomo sekarang mulai menyimpulkan sampai di bagian akhir. Di dalam ayat 10 sampai 12, saya akan bacakan untuk bagian ini. Apapun yang ada, sudah lama disebut namanya, dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Karena siapakah mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Perhatikan ayat 10, apapun yang ada, sudah ada, disebut namanya. Disebut namanya. Saya mau menekankan bahwa memberikan nama, to name, memberikan nama itu merupakan di dalam Alkitab sebagai menunjukkan kuasa, otoritas. Pada waktu Allah menciptakan Adam, maka Tuhan memberi nama kepada manusia pertama, Adam. Maka Tuhan memberikan perintah kepada Adam, kamu memberi nama kepada ciptaan-ciptaan yang lain. Berarti Adam ada di atas. Maka dia memberi nama, artinya dia punya otoritas. Dia punya kuasa memberi nama, ini monyet, ini gajah, ini semua binatang yang lain dia kasih nama. Termasuk tumbuh-tumbuhan dia beri nama. Maka orang yang memberi nama, to name itu berarti orang yang punya otoritas, punya kuasa. Lalu maksudnya apa ketika di akhir dari bagian ini pengkhotbah menekankan tentang memberi nama. Ayat 10 tadi, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Yang lebih kuat daripadanya adalah orang tidak bisa melawan kepada orang di atasnya, orang yang berotoritas. Dalam konteks ini manusia diberi nama oleh Tuhan. Maka manusia yang melawan yang di atasnya bukan hanya pemimpin penguasa di atas, tapi penguasa di atas segala penguasa, yaitu Allah pencipta sendiri yang pertama-tama kali memberi nama kepada Adam. Maka ketika manusia melawan, menentang Tuhan yang memberi nama kepada manusia, yang berotoritas, berdaulat, berkuasa, maka dikatakan di dalam pasal 6 bagian terakhir, manusia di dalam segala kelimpahannya pun tidak tahu apa yang baik bagi orang itu. Apa yang mau dimaksudkan? Jadi orang kalau tidak punya pemahaman, siapa yang memberi dia, siapa yang di atas dia, siapa yang berkuasa atas segala-galanya, dalam hal inilah Allah yang menciptakan manusia, maka dia pun tidak tahu apa sih sebetulnya yang baik bagi saya. Bukankah ini yang terjadi? Ketika orang cari ini, cari itu, apa? Dia mau kejar yang terbaik buat diri dia. Tapi semakin kejar, seperti orang minum air laut, makin diminum, itu air laut makin apa? Makin haus. Makin asin, makin haus. Makin banyak minum, makin haus. Kurang lebih kayak begitu gambaran yang saya mau sampaikan pada saudara. Kalau orang tidak punya pemahaman siapa di atasnya, bagaimana dia harus tunduk kepada Allah yang memberi nama kepadanya, yang jauh lebih kuat, tidak dapat mengadakan perkara seperti ayat 10, maka orang itu tidak akan pernah hidup di dalam dunia ini dengan kenikmatan yang Tuhan berikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini diakhiri dalam teks bahasa Inggrisnya, who knows, siapa yang tahu? Siapa yang tahu apa yang paling baik bagi hidup saya? Siapa yang tahu yang paling saya bisa nikmati, yang paling berkenan, yang paling saya bisa jalani dalam hidup kesementaraan ini? Kalau bukan manusia kembali kepada Allah.
sendiri. Saudara, itu sebab di bagian akhir Salomo mau menegaskan, kalau kita tahu bahwa Allah penguasa pencipta segala-galanya yang berkuasa berdaulat atas hidup kita, bagaimana kita respon terhadap setiap perintah, terhadap ketetapan Tuhan. Kalau kita terus melawan Tuhan, tidak mau taat, tidak mau tunduk, akhirnya apa yang kita raih pun akan menjadi sia-sia. Persis seperti apa yang saya dengar belakangan ini tentang ada seorang dokter spesialis yang meninggal padahal dia sudah divaksin tapi tetap positif. Lalu tidak lama kemudian pasiennya yang adalah seorang jurnalis berkata, dokter spesialis yang merawat saya yang sudah divaksin akhirnya meninggal. Saudara, nggak ada yang bisa tahu. Ketika orang sudah divaksin terus merasa kuat, tetap juga bisa kena. Itu sebab pemerintah selalu menekankan pentingnya terus menjaga protokol kesehatan. Benar-benar kita tidak tahu apa yang di depan. Nah demikian pula ketika kita sudah mendapatkan vaksinasi, sudah mendapatkan imunitas yang baik, bukan berarti kita bisa semau sendiri. Ada bagian yang harus kita jaga, ada bagian yang harus kita jaga. Saudara yang kasih Tuhan, bagian ini mengingatkan kita. Ketika Tuhan di dalam anugerahnya memberikan saudara banyak hal untuk dapat kita nikmati, untuk dapat kita jalani dalam keseharian kita, dalam kesementaraan hidup kita, jangan pernah lupa akan aturan-aturan yang Tuhan berikan, prinsip-prinsip mana yang tidak boleh kita langgar, tidak boleh kita tabrak. Bukan karena kita sudah tahu bahwa Allah itu yang memberi, tapi kita mau belajar taat kepada Tuhan. Nah 3 bagian yang saya mau simpulkan dari teks 1 pasal ini, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Bagaimana sih kita jadinya mempertanggungjawabkan berkat Tuhan? Yang pertama, mari kita melihat kitab Yesaya pasal 1 ayat 3. Saya mau ajak saudara membandingkan bagian yang pertama ini. Bagaimana saudara dan saya ketika kita tahu kita bisa mendapatkan sesuatu, ada anugerah umum, orang bisa meraih kekayaan hasil dari jerih payahnya. Sekarang bagian pertama saya mau simpulkan manusia harus belajar taat kepada Tuhan. Kenapa belajar taat? Yesaya membandingkan, Tuhan menyuruh Yesaya, katakan, ini Tuhan yang bicara. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya pasal 1 ayat 3, 1, 2, 3. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Bandingkan saudara, antara lembu yang kenal pemiliknya, tetapi Israel, umat Tuhan, enggak kenal pemiliknya siapa? Tuhan. Terus Tuhan bilang, coba kamu lihat itu keledai. Dia tahu, kenal palungannya, tempat dia makan, tempat dia diberi minum. Di situ palungan dia tahu, kenal palungannya yang disediakan oleh tuannya. Tetapi umatku tidak paham. Waktu saya renungkan gini, apa maksud Tuhan? Ketika Tuhan mengatakan kepada Yesaya, sampaikan kepada orang Israel, aku membandingkan dengan lembu, membandingkan dengan binatang keledai. Mereka itu binatang, mereka tahu tuannya. Siapa yang kasih palungan, siapa yang kasih minum, siapa yang kasih makan. Mereka kenal, lembu kenal. Tapi mengapa umatku tidak paham dan tidak mengenal siapa aku? Waduh, ini sindiran dan sangat tajam. Bukan hanya kepada Israel, tapi kepada saudara dan saya hari ini. Kenalkah kita siapa pemilik jiwa kita? Siapa pemilik jiwa kita? Di tengah-tengah keadaan yang tidak dapat kita pastikan, apa yang akan terjadi? Kenalkah kita siapa pemilik kita? Di tengah-tengah situasi seperti ini, kalau saya melihat rekan-rekan, teman-teman, kenalan yang tiba-tiba COVID positif, lalu tiba-tiba dipanggil pulang, masuk Wisma Atlet dan sebagainya. Saya selalu menguatkan akan janji Tuhan. Tuhan berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Ketika situasi-situasi tidak pasti, jangan kita menjadi bimbang. Ingat baik-baik, lembu kenal
pemiliknya. Keledai kenal palungan yang disediakan oleh tuannya. Apakah saudara dan saya kenal siapa yang memiliki jiwa kita? Siapa yang dapat memuaskan hidup kita? Hanya Tuhan yang mencipta, yang berotoritas, yang berkuasa, yang memberi nama kepada manusia pertama, yang memberi nama, yang memanggil saudara dengan namamu dan namaku. Di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 6 sampai 20 di sana dengan panjang lebar Tuhan ingatkan orang Israel banyak kali kesuksesan materi, segala kelimpahan seringkali membawa manusia justru melupakan dan meninggalkan Tuhan. Melupakan dan meninggalkan Tuhan. Sehingga manusia di dalam segala kelimpahannya seringkali saudara bisa menyaksikan di depan mata saudara sendiri. Realita di tengah-tengah lingkungan, apakah keluarga, pertemanan, dan sebagainya, saudara bisa melihat. Bahkan membaca surat-surat kabar, orang seringkali tidak bisa tidur, justru bukan karena kekurangan, tetapi karena kelimpahan. Berapa sering saya melihat pekerja-pekerja bangunan di dalam kelelahannya, itu bisa tidur di atas truk, isinya puing, bisa tidur. Saya kadang-kadang nggak ngerti, kok dia bisa tidur? Kok dia bisa tidur nyenyak, sementara ada orang di atas kasur, ranjang yang waduh, sudah super empuk, pernya juga bagus, sekian senti, AC-nya luar biasa diatur, macam-macam segala fasilitas. Kiri kanan bolak balik nggak bisa tidur, akhirnya cari Valium supaya bisa tidur. Sama tukang kuli-kuli di proyek-proyek bangunan, enak tidurnya, nggak pakai cari mana itunya kasurnya, nggak tanya-tanya kasur, langsung aja blek sek tidur ngorok. Terus saya pikir di mana salahnya, saudara, dalam hal-hal yang sangat praktis seperti ini. Kalau kita mau kembali kepada pencipta kita, akhirnya Tuhan terima kasih. Ajar aku jangan seperti lembu atau seperti keledai yang seperti Tuhan sampaikan kepada Yesaya. Ajar aku kenal siapa pemilik jiwaku. Itu tadi sebab di awal saya katakan di Injil Lukas, Tuhan Yesus berkata, malam ini juga, kalau jiwamu diambil daripadamu, untuk siapakah itu nanti? Apakah untuk si Dogi, anjing ras itu 1,1 miliar, atau untuk siapa? Kiranya kita semakin bijaksana. Tuhan terima kasih, aku boleh hidup menikmati segala jerih payahku di dalam Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Ini bagian pertama yang saya boleh sharingkan. Yang kedua, kekayaan dan berkat Tuhan sekaligus sebagai anugerah, sebagai berkat, sebagai karunia, tapi sekaligus juga sebagai bahaya. Bisa bahagia, bisa jadi bahaya. Saya membacakan bersama saudara Amsal 30 ayat 8 sampai 9. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan berkat Tuhan? Kita harus memahami bahwa setiap kekayaan, kelimpahan, apapun itu yang saudara terima bisa sebagai anugerah, berkat, karunia, tapi juga bisa sebagai ancaman atau bahaya. Amsal 30 ayat 8 sampai 9. Mari kita baca. Jangan berikan kepadaku apa? Kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Give me only my daily bread. Di dalam NIV, daily bread. Atau di dalam ESV, with the food that is needful for me. Yang aku perlukan, berikan aku. Kata Amsal pasal 30. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu siapa? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Suatu hikmat dari Amsal. Yang dia katakan, aku tidak mau kemiskinan, juga tidak mau kekayaan. Maksudnya apa? Dia mau sungguh-sungguh memperhatikan. Bagaimana respon aku? Ini ada ancaman, ada bahaya nih. Ketika orang begitu miskin, dia dapat menghina Tuhan. Tapi ketika orang begitu kaya, dia bisa mengabaikan siapa Tuhan itu.
Maka dia ambil di tengah, bagaimana aku bisa tetap memuliakan Tuhan, menjaga hatiku, ya sudah, ambil jalan tengah. Amsal 30 ayat 8 sampai 9, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Bukan berarti Tuhan tidak suka orang kaya atau tidak boleh orang menjadi kaya. Begitu banyak tokoh di Alkitab, orang-orang kaya. Kita sudah mendengar, saya tidak akan mengulangi dalam khotbah minggu lalu tentang kesia-siaan kekayaan. Tapi penekanannya hari ini adalah ada ancaman, ada bahaya di balik sebuah kelimpahan berkat Tuhan. Itu sebab ada satu kalimat berkat atau jerat. Berkat atau jerat. Hati-hati dengan setiap apa yang kita miliki. Bukan hanya bicara materi kelimpahan itu, tapi juga bicara soal waktu, soal karunia, soal talenta. Apakah kita dalam hal waktu misalkan bisa menggunakan 24 jam sehari dengan baik-baik? Apakah kita bisa gunakan 7 hari di dalam seminggu untuk memuliakan Tuhan? Atau 4 minggu dalam sebulan ini, kita hitung-hitung sekarang sudah masuk pertengahan bulan Juni. Cepat sekali. Juli, saya setiap kali buat per 3 bulan tema-tema, itu spanduk pertama Januari, Februari, Maret. Nanti bikin lagi spanduk kedua, tema kedua, udah masuk April, Mei, Juni. Ini Juli, Agustus, September. Terus yang keempat, Oktober, November, Desember. Selesai akhir tahun. Cepat banget hidup di bawah matahari ini. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kalau kita semakin peka? Tuhan, Kau berikan kelimpahan. Ada orang yang mengemis, minta tambahan waktu. Tuhan, tambahkan saya waktu supaya saya bisa melihat anak saya menikah. Tapi Tuhan bilang enggak bisa, cukup. Anakmu menikah November, cukup. Bulan Mei, bulan Juni kamu dipanggil. Mau tambah extend 3 bulan enggak bisa. Jangankan 3 bulan, 3 jam atau 3 menit aja. Kalau sekarang posisi COVID ini enggak ada oksigen, hitungan menit, hitungan detik pun orang tidak bisa memperpanjang hidupnya. Kalau kita mau buka mata kita, melihat realita hidup, akhirnya kita semakin apa? Semakin takut sama Tuhan. Bagaimana kita menjalani hari kita? Untuk itu di bagian yang terakhir, mengakhiri firman Tuhan hari ini, saya mau ungkapkan Matius pasal 6 ayat 21. Ketika kita mempertanggungjawabkan berkat Tuhan, bagaimana sikap kita terhadap harta dan hati kita di hadapan Tuhan. Matius 6 ayat 21. Tuhan Yesus mengingatkan para pengikutnya, mengumpulkan harta di sorga, bukan di bumi. Dikatakan karena di sini, di bumi ini ada ngengat, ada karat, serta ada pencuri yang bisa mencurinya. Tapi di dalam sorga tidak ada ngengat, tidak ada karat, tidak ada pencuri. Mari kita baca sama-sama pasal 6 ayat 21. 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sekali lagi, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sudah hafal? 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Coba renungkan baik-baik. Harta kita ada di mana? Kalau harta kita ada di sini, maka hati kita di sini. Kalau harta kita ada di luar sana, hati kita ikut di luar sana. Jadi hati mengikuti harta. Ini perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya ingat ada orang yang hartanya di rumah, karena semua ada di rumah. Ketika hari libur, disuruh keluar kota untuk berlibur, nggak bisa. Kenapa? Harta saya di rumah, hati saya ada di rumah. Akhirnya dia pergi juga keluar kota, tapi hatinya tidak ada di luar kota, jalan-jalan. Dia ada di rumah hatinya, jadi dia cepat-cepat pengen pulang. Belum selesai pun dia pulang, kenapa? Karena hartanya ada di rumah. Makanya hatinya walaupun dia pergi, badannya pergi keluar, tapi hartanya di rumah dia balik lagi, cepat-cepat pulang. Saya pikirkan benar firman Tuhan. Tapi kalau orang hartanya di sorga, hatinya juga di sorga. Maka orang seperti ini ringan dalam arti hidupnya nggak ada beban. Kenapa? Karena dia tahu firman Tuhan bilang, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu
berada. Saya mau mengakhiri dengan komentari dari Matthew Henry yang bagus sekali. Saya mau ajak saudara baca bersama-sama. Ketika saya cari komentari dari orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan, Matthew Henry, salah satu yang mewakili sangat indah sekali. Mari kita baca. Hati mengikuti harta, sama seperti jarum mengikuti magnet, atau bunga matahari mengikuti matahari. Di mana hartamu berada, disitulah apa? Nilai dan harga diri berada. Di situ pula cinta dan perasaan berada. Ada orang yang hartanya di anak-anak. Pokoknya anak-anak segala-galanya. Maka hatinya ada di situ. Di mana anaknya? Dia ada di situ. Sampai satu hari anaknya besar, terus dia mulai kehilangan hatinya karena hartanya juga meninggalkan. Dia bingung, susah hati. Kenapa susah hati? Karena anak yang dia pikir merupakan harta, sekarang meninggalkan dia. Sekarang hati saya juga pisah. Harta dan hati ternyata punya relasi yang begitu kuat. Ketika kita mempertanggungjawabkan berkat-berkat Tuhan, termasuk anak, termasuk harta, termasuk waktu, termasuk talenta, karunia, apapun itu yang saudara miliki dan saya miliki. Apakah kita melihat itu sebagai harta kita? Kita taruh di sini di dunia atau kita taruh di surga, di dalam kekekalan? Itu akan mempengaruhi hati saudara. Saudara yang kasih Tuhan, di bagian akhir ini kita diingatkan, hati-hati menaruh harta kita, hati-hati. Jangan sampai menaruh di dalam kesementaraan, taruhlah di dalam kekekalan. Minta anugerah Tuhan supaya kita bisa menikmati kesementaraan hidup ini dengan segala yang kita miliki, anak-anak, suami, istri, apa yang kita bisa raih di dalam kesementaraan. Minta anugerah Tuhan untuk dapat menikmati. Kalau tidak, seperti Salomo katakan, anak gugur lebih baik dari orang itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami diingatkan lewat satu pasal 6, bagaimana kami melihat materi, kekayaan, berkat Tuhan, kelimpahan, kedudukan, apapun itu, waktu yang berlimpah. Tuhan, kiranya kami boleh semakin bijaksana, semakin takut akan Tuhan, supaya kami boleh belajar taat kepada Sang Penguasa yang menguasai hidup dan mati kami. Dan kami semakin boleh menikmati, berikan kepada umat-Mu, jemaat-Mu, hamba-Mu, kepada kami semua yang ada milik-Mu, supaya kami jangan seperti lembu dan keledai yang tidak mengenal tuannya. Tuhan, ampuni kami. Hari ini kami diingatkan, kami boleh semakin memandang Engkau, semakin melihat setiap anugerah dan kesempatan, dan semakin menikmati kesementaraan bersama dengan Tuhan. Dan tidak menaruh harta kami di sini di dunia ini, tapi harta yang kekal di dalam kekekalan, karena semuanya akan berlalu. Tuhan, kami berdoa, berilah hati yang bijaksana, berilah hati yang takut akan Tuhan, kepada setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, supaya kami semakin hidup boleh memuliakan Tuhan, menikmati hari-hari kami di dalam berkat anugerah-Mu. Terima kasih buat setiap pekerjaan, kesempatan berusaha yang Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu. Kiranya itu boleh kami pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk mengucap syukur, untuk semakin meninggikan Tuhan, boleh menikmati dengan keluarga, anak istri, suami, anak cucu, Tuhan juga menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin.